Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsan la yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersuah kembali dalam acara kultum, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan akan membawa manfaat. Para pemirsa Dalwa TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu amal ibadah yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah yang terbaik. Oleh karenanya, mari kita perbanyak ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita banyak tadabbur Al-Quran, dan kita perbanyak lagi amalan-amalan yang lain yang sifatnya adalah bisa memudahkan kita kelak di akhirat. Para hadirin dan para pemirsa Dalwa TV, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, orang yang beriman kepada Allah dan mendirikan salat, kemudian juga mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, ketika kita menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu hakikatnya adalah kita sedang berniaga, dan perniagaan kita adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat mulia, yang sangat diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjanjikan satu pahala yang sangat besar. Man qara'a harfan, kata Rasulullah, minal Quran kutiba lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala satu kebaikan. Setiap huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak berkata, kata baginda Nabi Muhammad SAW, alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini sangat menguntungkan bagi kita, ya. Maka karenanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun yusalli kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri di sholat, dalam keadaan melakukan sholat, maka yang biasanya itu mendapatkan 10 kebaikan, maka ini menjadi 100 kebaikan. Bayangkan kalau kita tadi 100 alif lam mim saja 30, kalau kita baca alif lam mim di dalam sholat dalam keadaan kita berdiri, maka kita mendapatkan pahala 300. Hanya alif lam mim. Bagaimana kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah itu ada 19 huruf. Berarti kita mendapatkan 1900 kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Dan jika orang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat duduk, dalam sholat, apa boleh duduk dalam sholat? Boleh. Sholat ketika kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah kita boleh laksanakan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Nah, ketika kita melakukannya dengan duduk, membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dibaca itu
diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 50 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa 'ala taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat, dalam keadaan dia suci, tidak membawa hadas kecil ataupun besar, tentunya hadas besar tidak boleh membaca Al-Qur'an ya. Nah, maka setiap hurufnya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 25 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa 'ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanah. 10 hasanat. Barang siapa membaca Al-Qur'an di luar salat, terus dia dalam keadaan hadas kecil, dia tidak dalam keadaan suci, maka tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berapa? 10 kebaikan. Para pemirsa Dalwa TV rahimakumullah. Sekarang kalau kita berpikir, kalau ada sekarang pekerjaan yang menawarkan gaji 1 bulan 3 juta, seumpama 1 bulan 3 juta, kira-kira pekerjaannya 1 hari 8 jam, 1 bulan dapat gaji 3 juta. Kira-kira banyak enggak yang merebut untuk menjadi karyawannya? Saya kira banyak. Ya. Nah, kalau kita kerja sama Allah, kita hatamkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ulama mengatakan jumlahnya, hurufnya itu 300.000 lebih. Atau kita katakan 300.000. 300.000 kita baca, hatam 1 bulan. Orang hatam 1 bulan membacanya mungkin 1 hari 1 juz. 1 juz mungkin 1 jam. 1 jam itu paling banyak 1 jam. 1 jam ya dibaca 1 hari 1 jam, sehingga 1 bulan menjadi hatam. Nah, kalau kita hitung 300.000 saja, 300.000 saja dikalikan 10, itu sudah 3 juta pahala yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan dari Allah 3 juta. Itu pun jam kerjanya cuma 1 jam. Nah, apalagi kalau itu yang tadi dikatakan oleh Sayyidina Ali, ada yang dilipat gandakan menjadi 25, ada yang 50, ada yang 100. Mungkin lebih, mungkin dia bisa akan berlipat ganda. Lebih-lebih lagi di Ramadan. Di Ramadan akan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Maka kita akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Oleh karenanya sempatkanlah diri kita untuk selalu membaca Al-Qur'an. Khususnya di bulan Ramadan ini kita isi waktu-waktu kita dengan sering baca Al-Qur'an, kita menghatamkan Al-Qur'an. Kalau bisa 1 bulan mungkin bisa 10 kali hataman, atau mungkin 5-6 kali hataman, atau 3 kali hataman, atau 2 kali hatam, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda dalam Al-Qur'an, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti di hari kiamat Quran akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan ini, bulan Ramadan ini, kita isi waktu-waktu kita membaca Al-Qur'an, dan kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.